Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andani Putri Afriana dengan NIM 21045030 dari Program Studi Pendidikan Geografi. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yang saya pilih terkait ujian tengah semester pada mata kuliah Geografi Kebencanaan. Nah, di sini saya memilih materi tentang potensi gempa di Kota Bukit Tinggi akibat gerakan patahan semangko segmen Sianok. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih potensi gempa di Kota Bukit Tinggi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang Kota Bukit Tinggi. Jadi, Kota Bukit Tinggi ini adalah salah satu kota yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kota ini terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau berada pada jarak 90 km ke arah utara dari Kota Padang. Kota Bukit Tinggi ini juga terletak di tepi Ngarai Sianok dan diapit oleh dua gunung, yaitu Gunung Merapi dan Gunung Singgalang. Dan Kota Bukit Tinggi ini berada pada lokasi ketinggian 909 sampai dengan 941 mdpl, sehingga menjadikan Kota Bukit Tinggi ini memiliki suhu yang cukup sejuk, di mana Kota Bukit Tinggi ini memiliki suhu berkisar 19 sampai dengan 24 derajat Celcius. Hal ini sungguh berbanding terbalik dengan Kota Padang, di mana seperti yang kita ketahui Kota Padang ini identik dengan suhu yang panas dan berbanding terbalik dengan Kota Bukit Tinggi yang suhunya justru sangat sejuk. Hal ini dapat diakibatkan oleh kondisi di mana Kota Padang ini terletak di sekitaran pantai, berbeda dengan Kota Bukit Tinggi yang terletak di daerah pegunungan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang patahan semangko. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bersama, bahwasannya patahan semangko ini adalah salah satu patahan paling aktif yang ada di Indonesia. Patahan semangko ini dapat terbentuk karena tabrakan antara lempeng Hindia Australia dengan lempeng Eurasia, di mana tabrakan ini mengakibatkan terbentuknya pegunungan Bukit Barisan, Ngarai Sianok, dan Lembah Anai. Nah, patahan semangko ini membentang dari Aceh hingga ke Teluk Semangka di Lampung. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana luasnya patahan semangko ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang Ngarai Sianok. Jadi segmen Sianok ini merupakan salah satu dari ketujuh segmen yang ada di Sumatera Barat. Jadi di Sumatera Barat ini ada 7 segmen. Selain segmen Sianok tadi, ada yang namanya segmen Angkola, kemudian ada segmen Barumun, lalu ada segmen Suliti dan segmen yang lainnya. Namun di sini kita akan membahas tentang segmen Sianok, di mana segmen Sianok ini memiliki panjang 90 km yang membentang dari sisi timur Laut Danau Singkara, melewati sisi barat daya Gunung Merapi, kemudian lanjut hingga ke Ngarai Sianok Bukit Tinggi. Nah, menurut seorang ahli geologi Sumatera Barat, segmen Sianok ini memiliki pergeseran sejauh 23 mm per tahun. Nah, tipe pergeserannya ini adalah tipe pergeseran streak slab atau tipe pergeseran horizontal, di mana pergeseran inilah yang menyebabkan potensi gempa bumi di Kota Bukit Tinggi. Nah, menurut seorang ahli, akibat pergeseran ini, Kota Bukit Tinggi memiliki potensi gempa mencapai magnitudo hingga 7,3. Nah, perkiraan gempa 7,3 menurut ahli geologi Sumatera Barat tadi mungkin hanya sebuah perkiraan. Gempa mungkin dapat terjadi dengan kekuatan di bawah 7,3 atau bahkan di atas 7,3. Namun dalam hal ini sebagai masyarakat tentu kita harus memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi gempa di Bukit Tinggi yang mungkin dapat terjadi kapan saja. Salah satu contohnya adalah peristiwa gempa akibat segmen Sianok yang terjadi pada tahun 1926, di mana peristiwa gempa ini memiliki kekuatan 7,0 dan menimbulkan korban jiwa hingga ratusan. Bahkan bangunan rusak sangat banyak mulai dari Kota Bukit Tinggi hingga Danau Singkara. Kemudian ada juga peristiwa gempa yang terjadi pada tahun 2007 dengan kekuatan 6,4, disusul 2 jam kemudian gempa dengan kekuatan 6,3. Hal ini tentu menimbulkan banyak korban jiwa. Dalam hal ini, sebagai masyarakat, kita tentu sudah seharusnya memiliki kewaspadaan yang tinggi terhadap potensi gempa yang mungkin dapat terjadi kapan saja.
Hal-hal yang mungkin dapat dilakukan masyarakat misalnya adalah dengan membangun rumah dengan tingkat tahan bangunan gempa yang sudah diuji coba. Seperti yang terjadi di negara-negara maju seperti negara Jepang, mereka di sana memiliki bangunan yang tahan gempa. Mungkin masyarakat Indonesia dapat mencontoh dari apa yang sudah dilakukan oleh negara Jepang. Nah, itu tadi dia potensi gempa yang terjadi di Kota Bukit Tinggi akibat gerakan patahan semangko segmen Sianok. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.